Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Calon manten, selamat. Apa lagi? Monggo. Monggo beneran. Alhamdulillah pada hari ini siang pagi menjelang siang jenengan semua bisa mengikuti kegiatan rafa. Sudah rafa semua nggih? Cek data sudah ya. Jenengan sudah rafa? Cek datanya belum, baru datang. Belum datang. Baru nyampe. Tadi habis ini rafa ya, baru rafa doang. Nah, tadi rafa kemudian ada bimbingan kecil-kecilan penasihatan pranikah. Ya, ini dilakukan karena memang namanya hidup rumah tangga itu adalah sesuatu yang baru. Baru semua tuh ini? Ada yang sudah berpengalaman? Belum ya? Aku kalau senang nyaman ke Aki nanti boleh. Oke. Saya ucapkan selamat. Oke. Mudah-mudahan semua, mudah-mudahan nanti keluarga yang dibina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rezekinya lancar, nggak punya hutang, rumahnya mewah, mobilnya banyak. Ini kawin berarti ya kagum di tengah nape. Lah kakek bingung, Pak. Kakek bingung ya. Jadi begini. Kenapa pemerintah itu perlu mengadakan ada bimbingan perkawinan? Itu kemarin informasi dari Mas Menteri itu grafik perceraian di Indonesia itu semakin Meningkat. semakin baik. Jangan lihat di papan itu loh, nah, ini tempel itu. Nah, itu luar biasa peningkatannya perceraiannya. Tahun berapa kemarin? 59 nih. 59. Terbanyak dari Jamburjo. Hanya satu kecamatan yang cerai itu 59 satu tahun. Berarti kan banyak. Nah, ini tentu semua dari kita tidak menginginkan. Pasti jenengan nggak menginginkan. Apa ada yang pengen nikah kemudian cerai? Lamboten dong, nggak mau bilang. Maka kemudian perlu ada semacam wawasan pranikah yang menggambarkan bahwa rumah tangga itu ternyata tidak seenak yang dibayangkan. Enak apa enggak sih kira-kira nikah ini? Ini enggak enak kasih tau nikah. Pasti enak ya, pasti enak. Ini istri saya ya. Kalau saya katakan nggak apa-apa soal istri ini. Enggak. Para ngomong. Istri saya. Ini saya nikahi berapa tahun yang lalu? 50 tahun, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya nikahi. 2005 saya nikah. Jenengan lahirnya tahun pinten? 9. Oh berarti gak menangi kami nikah ya? 97. Oh menangi ya? 2005 ya. Jadi yang namanya rumah tangga itu pasti ada enaknya. Tapi tidak selalu enak. Ada enaknya tapi tidak selalu enak. Ada kalanya rumah tangga itu mesti ada gejolak. Saya berdua walaupun sudah lebih dari 20 tahun, ya pasti ada yang namanya perbedaan sikap, perbedaan pikiran, perbedaan pendapat itu pasti ada. Namanya kepalanya beda,
rambutnya beda, hatinya beda, tentu akan muncul perbedaan dalam rumah tangga. Maka perbedaan yang ada ini kalau bisa ya dikompromikan, saling memahami, ya saling memahami. Kalau nanti jenengan masih baru itu tidak akan kelihatan perbedaan itu. Mungkin satu bulan 2 bulan tidak kelihatan perbedaan. Kalaupun ada perbedaan ya paling ya buyang wujud aja. Tapi yakinlah nanti suatu saat itu pasti yang namanya perbedaan itu bisa sampai kemudian ya sampai murim-murim barang, sampai ngabuk-ngabukan barang. Makanya sekali lagi kalau ada perbedaan, pertama harus ada komunikasi, terbuka. Komunikasi baik itu kalau saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya juga begitu, HP saya nggak pernah saya tutupin, nggak pernah saya simpan. Dompet tak nawai. Nek kabeh takok nang bojoku. Ya to, Bu. Jadi bojo iku ngerti, aku saiki di dhuwit gak di dhuwit iku ngerti. Akeh gak duwite. Ini ATM ya gak perlu ya. Yo, ini di ATM enggak. Ya, saya nggak pernah nyimpen uang, nggak pernah menyembunyikan, nggak pernah bukan simpen tak lenteng bocor dhewe. Maksudnya begini, keterbukaan dalam rumah tangga itu penting, keterbukaan. Tetapi yang terbuka jangan yang masa lalu. Kalau masa lalu udah dibuka, kalau masa lalu dibuka, tutup masa lalu ditutup. Kalau ada masalah lalu yang kelihatannya suram, hanya istighfar. Mulailah dengan lebaran. Waalaikumsalam. Oh, Bu Sumaya. Saking larangan. Monggo. Jadi saya teruskan. Jadi ketika ada perbedaan pendapat harus dikomunikasikan dan harus terbuka apapun masalahnya. Jangan sampai ditutup-tutupi. Karena kalau ada yang ditutupi terus kemudian kalau bisa masalah itu jangan sampai keluar. Selesaikan masalah itu di dalam. Selesaikan di ranjang. Jangan sampai diceritakan termasuk kepada orang tua. Jangan dikit-dikit waktu sama di orang sosmed. tua. Apalagi kemudian di sosmed. Wah, jangan. Jangan kemudian membuat status guys hari ini aku dimarahi bojo. Wah, ojo. Rawan. Usahakan selesaikan berdua di kamar dengan kepala dingin, ya toh. Jangan kemudian disebarluaskan ke keluarga, termasuk orang tua. Kenapa? Karena kadang-kadang orang lain itu tidak tahu duduk permasalahannya. Atau kadang-kadang mungkin yang jenengan ceritani itu mungkin ngeblok kepada salah satu pasangan sehingga tidak objektif pemane ono wong terus jenengan ceritani iku mau seneng karo bojo sing lanang gak seneng karo sing wedok apa nih kata mau pancine bojone itu ya apa kesundul nek diomongin ngono buka tambah muring-muring. Makanya kalau ada masalah apa selesaikan apapun masalahnya dan harus diyakini bahwa selama berumah tangga pasti ada permasalahan, ada. Yang kedua yang perlu saya sampaikan tapi nanti dalam rumah tangga dan ini yang paling banyak di pengadilan itu faktor utama itu adalah ekonomi.
masalah yang paling utama itu, yang paling banyak di pengadilan agama itu masalah ekonomi dengan berbagai macam modus, tapi ujung-ujungnya adalah ekonomi. Nah, maka agama kita itu memberikan panduan. Itu ada konsep sabar, ada konsep qanaah, ada konsep syukur, gitu. Nah, ini penting. Ketika kita punya rezeki yang banyak, harus bersyukur. Yang kedua, harus apa? Harus hemat, jangan boros. Walaupun jenengan nanti banyak rezeki, usahakan jangan boros. Karena yang namanya rezeki itu tidak selalu mengalir deras, tidak selalu banyak. Ada kalanya rezeki itu kemudian turun. Nah, maka itu perlu ada yang namanya tabungan. Soalnya pendidikan anak mesti tambah banyak. Suatu waktu kalau sakit betul berubah. Nah, itu perlu disiapkan. Yang kedua, ketika kita rezekinya pas-pasan umpamanya gajinya 10 juta, itu kan pas-pasan apa banyak itu? Banyak itu. Banyak ya? Banyak. Pas-pasan itu piro? Ya. Kalau kita rasa pas-pasan, itu kita berapapun nominalnya, kalau kita nggak pas-pasan, kan boleh jadi 10 juta itu bagi orang pas-pasan. Kalau saya ya banyak 10 juta. Nggih. Ini mungkin jenengan saya itu Pak. Berapapun nominalnya, kalau jenengan anggap pas-pasan, maka konsepnya adalah mengembangkan sikap sabar, kemudian qanaah itu berarti menerima kondisi yang ada. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, yang terakhir itu pemerintah saat ini terus-menerus menggencarkan yang namanya stunting. Stunting itu adalah kondisi anak yang kurang gizi, pertumbuhannya kurang normal. Nanti jenengan suatu saat pasti punya anak. Nah, pemerintah sangat giat gencar itu memberantas stunting. Kenapa kok stunting itu perlu diberantas? Karena stunting itu untuk masa depan anak nanti itu kurang baik. Anak-anak yang stunting itu satu, nanti ketika dia dewasa gampang kena sakit, terutama sakit yang tidak menular, sakit perut, sakit pencernaan, sakit jantung, sakit ginjal, darah tinggi. Nah, itu anak yang kurang gizi pada waktu kecilnya. Kemudian ketika dewasa, anak itu kecerdasannya kurang, ditandai dengan dia tidak mampu fokus, dia memorinya kurang. Nah, itu efek dari anak kurang gizi, anak stunting. Nah, penyebabnya apa? Satu, penyebabnya stunting itu yang pertama pasti kurang gizi. Makanan itu tidak harus mahal yang bergizi, boleh jadi makanan mahal tapi tidak bergizi. Selalu saya ceritakan karena memang ini kondisi real ya. Saya punya teman yang ponakannya itu kurang gizi, walaupun anaknya kaya raya. Ternyata makanannya itu selalu dikasih makanan yang instan, kayak junk food ya, kayak hamburger, burger, Kentucky dan lain sebagainya. Begitu ke dokter divonis gizi buruk. Nah, boleh jadi makanan seperti kita di desa ini, alhamdulillah ada singkong, ada apa namanya, bolet, uwi. Kenal uwi tak? Paling gak kenal paling. Terus generasi Z ini kaya kenal. Kalaupun kita nggak pernah makan, yakin nggak pernah makan. Uwi. Jenengan pernah? Jenengan mungkin nggak kenal. Pernah ya.
Itu makanan bergizi. Nang gitu tahu nih. Loh, berarti kan Jarang ketemu. jangan ketemu ya. Iya. Itu bergizi itu, makanan bergizi banget. Iya. Malah entah benar apa enggak, malah ada suatu negara itu yang khusus mengimpor uwi. Karena uwi itu gizinya sangat banyak dan sangat sehat. Lalu penyebab stunting juga itu adalah lingkungan yang kurang bersih. Kenapa lingkungan kurang bersih bisa menyebabkan stunting? Anak yang lingkungannya yang kurang bersih itu cenderung terkena bakteri, kena virus, gitu, cacing masuk, gitu, sehingga makanannya tidak bisa diserap. Terus yang menjadi penyebab stunting juga adalah rokok. Enten sing ngerokok tadi. Ngerokok. Saniki Jadi lagi boten ngerokok. poso. Mas lagi ngerokok. Saniki. Ngerokok nih. Pasif. Berarti kan ngerokok. Saya tuh kaget kemarin beberapa mungkin 1 bulan yang lalu sebelum Ramadan itu saya mengikuti di kecamatan itu di dalam rangka stunting juga. Pembicaranya dari kabupaten, kalau nggak salah dokter, saya nggak tahu, dari kabupaten Gresik, menyampaikan bahwa rokok itu menyebabkan stunting. Kemudian saya kaget, saya bertanya-tanya apa hubungannya rokok dengan stunting. Nah ternyata rokok itu di rokok itu ada yang namanya zat nikotin. Nah zat nikotin ini walaupun nggak langsung ya, bisa nempel di meja, bisa nempel di tembok, bisa nempel di baju, di mana pun. Itu kalau terhirup oleh anak, itu nanti anak itu menjadi tidak doyan makan, tidak nafsu makan. Nah kalau tidak nafsu makan, otomatis gizinya berkurang. Yang kedua, rokok dengan kandungan karbon dioksidanya ketika masuk ke anak, maka dia akan mengganggu tubuh itu untuk bisa menyerap gizi. Nah, jadi kalau sudah masuk ke anak karbon dioksida itu, maka gizi-gizi anak itu tidak bisa terserap. Nah itu yang membuat anak itu tidak bisa tercukupi gizinya, walaupun makannya banyak, walaupun dikasih makan banyak, tapi tetap gak bisa lemu. Ya mungkin gara-gara ada karbon dioksida dalamnya, sehingga tidak bisa diserap dengan sempurna, sehingga hanya bisa dikeluarkan saja. Sehat itu nggak harus identik dengan gemuk. Nah, itulah stunting. Jadi tolong nanti kalau yang badan kurus-kurus itu perlu diwaspadai. Nah, terutama yang lingkar lengan atasnya itu kecil. Sama kok. Tubuhku ini gede berarti aman. Kalau terlalu kurus, lingkar lengannya terlalu kurus, itu perlu diwaspadai. Iya, karena lingkar lengan ibu kurus itu bisa menyebabkan anak stunting. Maka nanti kalau sudah punya suami, jangan sing wake mangan ya. Iya, Mbak, jangan sing wake mangan. Sate, gurami. Wah, kurang kolesterol. Ya kami ini yang 40 ke atas ini yang waspadai. Kalau saya nom-nom itu ya harus banyak makan sate, pemantarannya juga harus banyak makan sate ya, biar kuat rombe. Makan sate ya kuat sih nombak. Oh iya. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat ya, mudah-mudahan rencana jenengan dalam akad nikah itu lancar, tidak ada halangan apa-apa. Kalau resepsi tidak hujan, tidak ada halangan, keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezekinya barokah, banyak, melimpah, rumahnya mewah, mobilnya banyak, mewah, yang terutama tidak punya
Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tambahan monggo. Ada tambahan? Ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan semuanya kali Pak Raden nggih. Insya Allah intinya kalau dalam berumah tangga kalau kita banyak bersyukur, banyak sabar, konaan, rimo, opo anani, insya Allah keluarga kita akan baik-baik saja. Amin. Cukup Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum rapat monggo langsung ke ruangan Pak Kepala. Yang sudah boleh pulang. Oke.